Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Masih bersama narasumber kita, Pak Herli ini, yang merupakan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan juga ketua pembina Yayasan Situs Banten. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita udah berbincang ya Pak ya, terkait awal-awal nih ya, UKT melejit, akhirnya mahasiswa menjerit. Nah, di segmen ini nih Pak, kita akan bahas statement terkait dengan dari Kemendikbud ini yang memang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu adalah tersier. Nah, Pak, ini sebenarnya menarik. Akhirnya kan ini digoreng terus, Pak, oleh media. Seolah-olah nih kayak, wah, berarti orang yang memang nggak punya dana nih nggak usah kuliah gitu ya, Pak ya. Orang miskin dilarang kuliah. Orang miskin dilarang kuliah katanya. Nah, kemudian Pak, jika kita melihat dari statement tersebut, jika pendidikan tinggi itu merupakan pendidikan tersier, Pak, lalu bagaimana dengan kriteria pekerjaan saat ini yang kadang nih lebih memprioritaskan contoh lulusan S1 dan juga ada skala minimal IPK-nya segini. Nah, itu tuh bagaimana tanggapan Bapak? Ya, statement posisi itu adalah keluar diantaranya untuk menanggapi tentang kisru yang terdapat di wilayah tingginya UKT. Karena Bu Cici berpikir diantaranya adalah wajib belajar ada di Basic of Education, SD, SMP, perguruan tinggi kan katanya nggak ada wajib belajar. Tapi secara kronologis memang Bu Cici juga tidak bisa disalahkan karena tingkatan pendidikan di kita itu Basic Education di SMP, kemudian secondary school, ya setelah itu tertiary education, ya pendidikan tinggi. Sudah barang tentu kalau untuk daya saing kita harus tamat perguruan tinggi sekarang itu ya, tidak hanya S1, S2 ya. Untuk indikator kinerja utama saja perguruan tinggi itu diharuskan sekarang S3, mau tidak mau itu harus melanjutkan. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa SDM di kita itu ya harus tamat S1 lah untuk bisa meningkatkan kompetensi dan sekaligus juga untuk bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain gitu ya. Jadi jangan berpengaruh sekali ya. Jadi sangat berpengaruh ya Pak ya. Meskipun tadi kata Bu Cici itu mengatakan statement bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier, tapi memang pada kenyataannya bergelar S1 atau S2 itu memang sangat penting ya Pak, untuk bagaimana kita bersaing. Karena kan zaman sekarang juga orang-orang makin berlomba-lomba nih Pak ya, mengaktualisasi dirinya. Nah, kalau seperti itu nih Pak ya, dengan permasalahan UKT juga yang nanti menaik gitu kan Pak, jadi kan mau nggak mau itu adalah satu keharusan. Pendidikannya harus tinggi, tapi UKT juga tinggi. Dan manusia kan mau tidak mau berusaha ya Pak ya, terkait dengan hal itu. Nah, bicara tentang itu Pak, seberapa penting memang pendidikan tinggi di Indonesia? Ya, pendidikan tinggi di Indonesia oleh Mas Menteri itu sekarang diukur oleh indikator kinerja. Mulai dari indikator lulusan dan tenaga pengajar. Ada itu indikator 1. Indikator 2, bagaimana lulusan apakah sudah terserap atau belum di dunia usaha atau di pasar kerja. Sampai ke indikator kinerja utama 7 bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan case method dan problem solving. Itu sengaja untuk membekali. Kemudian yang ke-8 kerjasama internasional. Nah, dari hal itu kita harus berkeyakinan bahwa belajar itu minallahdi ilallah. Jadi harus terus belajar ya, dan perspektifnya harus diperluas, jangan hanya ingin kerja di Indonesia saja. Di ASEAN dulu lah. Di ASEAN. Dan itu yang harus kita tanamkan ke generasi Gen Z, generasi Z, bahwa belajar itu bisa dimanapun juga. Seperti hanya misalnya di Sarawak itu selalu kekurangan guru, mintanya itu ke Indonesia. Sekolah Indonesia yang dibina oleh Kemenlu dan Kemendikti, ada sekolah Indonesia Bangkok, sekolah Indonesia London, itu kan perlu dan tidak harus bahasa Inggris.
Terus di Australia itu kan satu-satunya negara yang berpandangan kalau perdagangannya ingin maju harus paham budaya di mana barang-barang Australia itu diserap. Mau tidak mau artinya harus mempelajari bahasa Indonesia. Jadi ada pelajaran penting di Australia itu LOT, language other than English, LOT namanya. Bahasa Indonesia. Itu cukup mensejahterakan karena struktur gajinya adalah menggunakan dolar. Tapi sedikit yang mengambil tantangan ini, inginnya ya kubongariung wae. Kubongariung wae. Jadi itu ya Pak ya. Nah ini justru menarik Pak, terkait pernyataan Bapak yang bilang tadi kalau kita melihat indikator pendidikan yang adalah terserapnya pekerja. Tapi nyatanya nih Pak, di Indonesia sekarang ada banyak pengangguran Pak. Bahkan dari berbagai sumber nih Pak, ada yang menyatakan juga 10 juta Gen Z menganggur Pak. Nah, apakah ini pendidikan, padahal mereka juga berpendidikan gitu Pak, berpendidikan tinggi. Sebenarnya masalahnya itu di mana Pak? Sebetulnya Mas Nadiem sudah mencoba jadi juru bicara. Makanya lahirlah konsep Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya majoring a certain subject matter, tapi belajar yang lainnya. Makanya sekarang generasi muda sekarang ada beberapa yang pinter, terutama dalam hal multimedia, komputer. Itu mengurangi pengangguran dan keterserapannya sangat tinggi oleh dunia kerja. Jadi statement bahwa sekarang memang banyak pengangguran, memang betul, tapi sekali lagi itu struktur dari perekonomian kita harus memberdayakan yang menganggur itu. Itu struktur kita itu belum ke sana. Saya suka sedih kalau melihat pengamen, pengemis di perapatan, itu sebetulnya kerjaan dari katakanlah pemerintah, dinas sosial yang harus look after mereka. Tapi kenyataannya mereka itu lebih mentahap pengemis gitu. Iya, betul. Sangat disayangkan sekali. Tidak mengusahakan. Jadi harus entrepreneurnya itu harus dimunculkan gitu. Jadi jangan hanya lulus tapi jiwa wirausahanya dididik betul gitu. Dan anggaran negara harus ke sana gitu. Nah, itu dia yang paling penting ya, Pak ya. Jadi memperhatikan bagaimana SDM yang ada sebenarnya. Sekarang sayang itu baru sekali. Puas dimakan siang gratis. Harusnya kita mulai deh ya. Bukan hanya makan siang tapi pendidikan dan juga yang lain-lainnya ya, Pak ya. Itu lebih membekali itu. Membekali pancing kalau itu. Nah, betul sekali, Pak. Karena berbicara tentang ya tadi ya, Pak. Ini masalah UKT. Oke lah kalau semisal pendidikan tinggi ini membutuhkan biaya yang besar, akhirnya nanti kan semua orang belajar gitu kan di perkuliahan. Tapi tadi bener banget, nyatanya setelah kuliah udah punya gelar, IPK juga bagus, kenyataannya kadang tadi nggak dapat kerja juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini ada hal ataupun ada sebenarnya aksi yang harus dilakukan oleh pemerintah ya Pak tentunya. Betul. Nah, langkah apa Pak yang sebenarnya ini perlu diambil oleh pemerintah dalam menyikapi polemik pendidikan dan ternyata itu melebar kemana-mana nih Pak? Tuh, pemerintah itu atau calon yang akan memerintah baru menganggap penting itu dalam kampanye aja pendidikan itu. Om doang dong Pak. Pokoknya itu seksinya itu pendidikan menjelang pilpres atau pileg, betul-betul setelah itu ditinggalkan. Harusnya ya anggaran sekarang 20%, tapi kan itu menyebar juga 20% itu tidak hanya di institusi pendidikan, tapi di lembaga lain yang menyelenggarkan pendidikan. Jadi harus komitmennya harus jelas untuk peningkatan SDM. Ya. Kita itu udah terlalu bosen lah dianggap miskin oleh negara tetangga, ya. Ketemu di luar negeri juga memanggil kita dengan bahasa yang nggak enak. Indon dipanggilnya itu. Ya Pak? Indon. Indon. Ya kalau ada orang tetangga sebelah bilang kita Indon itu penghinaan. Apa? Kenapa itu Pak? Ya pembantu atau apa katanya. Kok kamu Indon ya? Saya berpikir awalnya Kemendekan dari Indonesia, ternyata enggak.
kamu adalah pembantu. Waduh, itu yang perlu Iya, kita... itu karena itu mungkin karena SDM, karena memang image. Ya. Dan ini tentu menjadi perhatian penting ya Pak untuk pemerintah. Ya. Wah, ini makanya ya ke Kota Serang itu harus benar-benar pilih yang berkualitas. nih ya Pak, kalau pilpres sudah ya Pak, ini pilkada nih emang jadi penting nih untuk masyarakat untuk benar-benar pilih yang kira-kiranya emang benar-benar mengedepankan kebutuhan masyarakat ya Pak. Iya betul, jadi jangan hanya dibujuk dengan uang beberapa rupiah kemudian mendukung yang salah gitu. Masalahnya 5 tahun ya Pak ya, ini ya kita akan mau dikemanakan gitu ya, entah itu Indonesia maupun provinsi kita. Nah baik Pak, kita akan break lagi nih Pak. Dan kita akan ketemu di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Ya.